Nah, dalam menjalankan bisnis kita perlu ilmu yang kita dapat sebelumnya. Misalnya dalam manajemen pemasaran kita sudah tahu adanya analisis SWOT, bagaimana strength, weakness, opportunity, and threat, adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kita harus tahu pangsa pasarnya bagaimana. Yang kedua, inovatif. Kita dalam berbisnis ya, kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi. Artinya, jangan kita bertahan dengan keadaan sementara zaman terus berkembang, ya kan? Kita harus ada inovasi-inovasi terbaru, ada terobosan terbaru, baik cara penjualan, kemudian kalau dalam produk mungkin kita bisa mengembangkan jenis produk kita menambah dengan berbagai jenis. Kalau misalnya untuk makanan mungkin dengan menambah varian rasa. Nah, begitu juga dengan strategi, baik dalam penjualan maupun promosi kita harus menjalankan strategi. Banyak yang kita bisa pelajari dari masa pandemi. Kita lihat misalnya banyak penjualan sekarang dilakukan mayoritas secara online ya. Kenapa? Karena offline mungkin karena adanya social distancing, kemudian kita dihimbau untuk terus tetap di rumah, sehingga penjualan itu banyak dilakukan secara online. Nah, apa yang para penjual atau para usahawan lakukan untuk meningkatkan penjualan mereka bisa melakukan promo, berbagai promosi. Ada kita kenal ada giveaway, kemudian misalnya promo buy one get one, kemudian diskon produk. Nah, itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya harus ada niat ya. Kenapa? Karena bisnis walaupun modal besar, kemudian SDM sudah ada, semua sudah mendukung faktor-faktor produksi yang kita miliki, tapi tidak ada niat ya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Dan kita tahu banyak usaha-usaha yang gagal di tengah jalan ya. Kenapa? Karena tidak termanajemen dengan baik juga. Artinya dari usahawannya sendiri menjalankan bisnisnya mungkin dengan setengah hati gitu. Berikutnya informasi dan teknologi. Nah, apalagi di zaman sekarang kita harus yang namanya melek teknologi ya. Kalau kita kurang update maka kita akan jauh tertinggal. Sementara dunia industri itu semakin industri dan teknologi juga terus berkembang. Sekarang kalau kita lihat pembayaran juga sekarang banyak ya, dengan banyak cara. Udah ada e-money, kemudian kalau kita lihat contohnya ada OVO, kemudian dari GoPay, kemudian Shopee apa ya. Pokoknya sudah banyak terobosan untuk pembayaran online. Nah, berikutnya harus supel. Kenapa harus supel? Ya, kalau kita melakukan penjualan tapi terlalu kaku, akhirnya pembeli merasa tidak puas ya, dan merasa tidak nyaman. Banyak cara yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar mengedepankan bagaimana pelayanan mereka terhadap customer, sehingga bagaimana customer itu bisa melakukan pembelian kembali atau repeat order. Nah, kalau kitanya melayani dengan ramah, dengan sepenuh hati, maka customer tadi bisa datang kembali dan bisa mempromosikan penjualan kita, mungkin merekomendasikannya kepada teman atau saudara.